Pak Yulfi, sedang apa nih? Waalaikumsalam, Bu Sari. Ini sedang santai saja. Pak Yulfi, maaf kalau saya mengganggu waktunya nih. Saya pengen mengganggu sebentar saja. Boleh nggak? Ada sedikit hal yang ingin saya bicarakan sama Pak Yulfi. Oh, tentu saja boleh toh, Bu. Ini kebetulan saya juga baru santai kok. Monggo mau ngobrol apa? Sebelumnya saya terima kasih loh, tapi ya minta maaf kalau saya mengganggu waktu istirahat jenengan. Ya, tidak toh, Bu. Ngomong-ngomong ada apa toh, Bu? Apa yang ingin Bu Sari bicarakan dengan saya kok sepertinya kok serius sekali. Iya Pak, akhir-akhir ini sebenarnya saya sedang dilanda keresahan, Pak, dan saya ingin mendapat solusi atas keresahan yang saya alami selama ini. Baik, Bu Sari. Semoga dengan kita ngobrol-ngobrol, jenengan bisa mendapatkan solusi atas keresahan yang sedang dialami. Mungkin atau semoga saya nanti bisa membantu ya, Bu. Coba ceritakan Bu Sari, apa yang bisa saya bantu atau yang membuat Ibu resah itu apa? Begini loh Pak Yulfi, kemarin itu saya ditegur sama Bu Riswanti, kepala sekolah kita, terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini. Loh, 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 loh. Ketidakdisiplinan apa? Kok eh, sehingga Bu Kepala itu memanggil Bu Sari? Coba jelaskan, Bu. Kemarin itu saya dipanggil oleh Bu Riswanti ke ruang kepala sekolah. Beliau itu menegur saya karena saya akhir-akhir ini tidak dapat melaksanakan piket pagi itu loh Pak, yang menyambut murid di depan gerbang sekolah. Sebenarnya saya sudah izin pada beliau lewat WA. Saya juga tetap berusaha tidak datang terlambat ke sekolah, masih absennya saya masih tepat waktu ya, walaupun memang mepet sekali. Saya jam 7 kurang sedikit itu baru sampai sekolah. Oh, nah menurut Bu Sari, alasan apa yang membuat Bu Sari tidak dapat melaksanakan piket pagi di depan gerbang itu? Saya itu tidak dapat melaksanakan piket pagi karena bukan tanpa alasan, Pak. Tahun ini anak saya itu sudah mulai masuk taman kanak-kanak. Jadi setiap pagi saya harus menyiapkan keperluan anak saya itu dan mengantarnya terlebih dahulu. Ya karena sekolah anak saya kan sejalan dengan ke arah SD kita. Saya kalau sampai di TK itu terlalu pagi, saya kadang nggak tega Pak meninggalkan anak saya di sekolahnya itu pagi-pagi sekali. Oh, begitu tuh masalahnya. Nah, menurut Bu Sari, apakah Bu Sari ini melanggar kedisiplinan seperti yang Bu Riswanti keluhkan? Ya sebenarnya saya menyadari Pak, kalau saya itu memang melanggar. Saya sudah melanggar kesepakatan sekolah yang kemarin dari awal itu kita sudah buat, kita setujui bersama. Nah, betul sekali, Bu. Kalau tidak piket di depan gerbang, mungkin kalau cuma sekali dua kali sih mungkin Bu Riswanti itu akan maklum. Nah, tetapi kalau sudah setiap hari, ayo pasti dia tegas toh. Karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah memang harus ditegur.
Apalagi kita itu kan sebagai guru yang seharusnya itu menjadi teladan bagi murid-murid kita. Lalu apa yang menjadi keresahan Bu Sari? Ya, Pak Yulfi, betul sih. Saya memang merasa kurang disiplin, Pak. Saya belum bisa memberikan teladan yang baik untuk murid-murid saya. Datang ke sekolah lebih awal. Yang menjadi keresahan saya, itu saya jadi nggak enak sama Bu Riswanti, Pak. Karena ketika ditegur, kemarin itu saya sedikit kurang menerima, Pak. Ya karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu. Oh, begitu toh. Berarti karena Bu Sari tidak bisa piket di depan gerbang menyambut siswa itu, Bu Sari jadi ditegur oleh Bu Riswanti toh. Dan Bu Sari menjadi resah karena teguran itu. Padahal alasan dibalik ketidakdisiplinan tersebut itu Bu Sari sebetulnya sudah mencoba menjelaskan atau belum, Bu? Atau menurut Bu Sari bagaimana dengan sikap Bu Sari tersebut? Ya, saya sudah menjelaskan sebenarnya, Pak. Tapi saya sebenarnya juga sadar. Seharusnya saya menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan itu memang salah, Pak. Tapi kemarin saya sedikit terbawa emosi sih, Pak ya. Saya bingung apa yang harus saya lakukan. Di satu sisi saya ingin disiplin, tapi di sisi lain saya juga nggak tega sama anak saya. Nah, Bu Sari, sekarang saya coba mau bertanya, nggih. Apa yang akan dilakukan Bu Sari setelah ini untuk menghilangkan keresahan Bu Sari itu? Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Apa ya, Pak, ya? Mungkin rencana saya itu, ya saya ingin menemui Bu Riswanti dulu untuk meminta maaf dulu, Pak, agar tidak ada kecanggungan antara saya dengan Bu Kepala, begitu. Lalu, bagaimana Ibu Sari memperbaiki masalah kedisiplinan itu? Nah, itu, Pak, yang masih saya bingungkan. Bagaimana ya, Pak, agar saya bisa disiplin, tapi juga anak saya itu tidak terabaikan? Hmm, Nah, menurut Bu Sari, kekuatan apa yang Bu Sari miliki untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut? Saya itu sebenarnya terbiasa bangun pagi, Pak. Anak saya juga sudah terbiasa berangkat pagi bersama saya. Di sekolah anak saya juga ada guru piket setiap pagi untuk menjaga gerbang. Nah, mungkin besok saya akan meminta wali kelas anak saya itu untuk berkoordinasi dengan guru piket agar anak saya itu dapat terjaga dengan aman walau saya tinggal di sekolah itu pagi-pagi sekali seperti itu, Pak. Wah, sangat bagus sekali itu, Bu. Solusi yang Bu Sari akan lakukan itu sudah sangat luar biasa. Solusi itu sangat cocok untuk mengatasi masalah yang sedang Bu Sari hadapi. Alhamdulillah ya, Pak ya. Sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir juga, takutnya saya salah langkah, Pak. Syukurlah kalau Bu Sari itu sudah merasa lega, ya. Lalu rencana yang sudah Bu Sari rencanakan tadi itu, komitmen apa yang akan Bu Sari lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya besok akan mengutarakan permintaan maaf saya secara langsung, Pak. Dan untuk kedisiplinan kedepannya, saya akan datang lebih awal ke sekolah. Namun sebelumnya, saya
akan berbicara dengan wali murid anak saya tentang masalah saya yang sedang saya hadapi ini. Seperti itu. Wah, ide yang bagus itu, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan ya, Bu. Dan Bu Sari dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa resah lagi. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Yulfi untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid kita. Amin, amin ya robbal alamin. Sama-sama ya Bu Sari. Baiklah Pak Yulfi, karena sepertinya sudah tiba waktunya untuk kita absen, saya izin untuk siap-siap dulu ya Pak ya. Ya Bu, silakan.